Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddini amma ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di surat An-Naba, pertemuan yang ketiga ya. Surat yang membahas tentang hari kiamat, yaitu bantahan kepada mereka yang mengingkari adanya hari kiamat. Pada ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba." Ya. Terjemahnya, sesungguhnya hari kiamat itu adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Hari di mana yunfakh fis-sur, sangkakala itu ditiup, sehingga kalian semua akan datang secara berkelompok-berkelompok. Dan langit-langit saat itu terbuka menjadi sebuah pintu-pintu. Dan gunung-gunung akan diterbangkan oleh Allah. Kemudian gunung itu menjadi fata morgana. Nah, ini ayat-ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala bicara tentang hari kiamat itu sendiri. Bagaimana hari kiamat itu terjadi? Imam As-Sa'di menjelaskan pada ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Imam Sa'di mengatakan, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafaralah wa askanahu fasiha jannati. Dzakara ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah. Allah menyebutkan di ayat ini apa yang terjadi pada hari kiamat. Alladzi yatasaalu anhul mukadzibun, di mana mereka-mereka yang mendustakannya, mempertanyakannya. Wa yajhaduhul mu'anidun, dan mereka yang mengingkarinya pun menolaknya. Annahu yaumun azim, bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat besar dan sangat luar biasa kejadiannya. Wa anna allaha ja'alahu miqatan lil khalqi, dan Allah jadikan hari kiamat itu waktunya sudah ditentukan buat manusia semuanya. Artinya maksud dari penjelasan beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan ayat apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Bahwa itu adalah hari yang sangat besar sekali. Hari yang luar biasa. Akan terjadi di situ perkara-perkara yang di luar dari nalar manusia. Akan terjadi di sana semua yang di luar nalar manusia. Semua yang di luar dari apa yang selama ini dilihat, didengar oleh manusia. Sehingga itu adalah hari yang sangat luar biasa sekali. Dan Allah menjelaskan di ayat ini bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sudah ditentukan waktunya. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir,
muaqqatun bi ajalin mahdud. Sudah ditentukan waktunya dengan ukuran waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. La yuzadu alaihi wa la yunqas minhu. Di mana waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadinya hari kiamat ini. La yuzad wa la yunqas. Tidak akan diundur sama Allah dan tidak akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tepat waktunya itu, ya udah, itu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diundur dan tidak akan dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ya'lamu waqtahu 'ala ta'yin illallah. Dan tidak ada yang tahu kapan kepastian waktunya ini, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Inna yaumal fasli kana miqata. Miqat yang sudah ditentukan waktunya tadi itu oleh Allah, tidak ada yang mengetahuinya sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Artinya di sini hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya. Sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Tidak akan dimajukan atau tidak akan diundur, tidak percepat, tidak ada, tidak mungkin. Dan walaupun demikian, tidak ada yang tahu. Malaikat nggak ada yang tahu, Nabi dan Rasul nggak ada yang tahu, apalagi manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Kapan hari kiamat itu terjadi? Di surat Hud ayat 104 Allah berfirman, "Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud." Dan tidaklah kami mengakhirkan hari kiamat ini kecuali karena memang waktunya sudah ditentukan. Ya. Waktunya sudah ditentukan. Nah, inilah makna ayat pada surat An-Naba ayat 17 ini. Kalau sudah tentukan. Kapan? Nah, ini yang manusia tidak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu, Rasul tak tahu. Tidak ada yang tahu. Wa ma nu'akhiruhum illa li ajalin ma'dud. Surat Hud ayat 104. Kami hari kiamat ini memang tidak ada yang tahu manusia semuanya. Kecuali hanya Allah yang sudah menentukan waktunya. Jadi pelajaran dari ayat ini bahwa jika ada sosok manusia, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun dia, kalau tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia mengetahui kiamat itu akan terjadi sekian dan sekian, kiamat akan terjadi sekian lama lagi, maka kita harus yakin bahwa manusia ini berada dalam kesesatan yang nyata. Malaikat aja nggak tahu. Rasulullah SAW juga tidak tahu. Apa dalil kalau malaikat dan Rasul tidak tahu? Hadis Jibril yang panjang itu. Malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia di tengah sahabat. Lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Kemudian pertanyaan yang keempat, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan? Jibril, ini Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Anda Jibril juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, apalagi saya. Yang ngasih tahu Jibril kok. Jibril aja nggak tahu. Yang ngasih tahu wahyu Jibril. Tapi dalam hal ini kiamat Jibril tak tahu. Rasulullah SAW pun tak tahu. Nah ini dalil bahwa kapan hari kiamat itu terjadi.
Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Lalu kewajiban Nabi dan Rasul apa? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan kiamat itu terjadi. Kamu, wahai Muhammad Rasulullah SAW, tugasmu hanya memberikan kabar buruk saja. Jadi bukan mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Tapi kewajiban kita adalah memberitahukan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dan kiamat itu perkara yang sangat besar. Dan itu adalah yaumul fasli. Di sini disebutkan di ayat ini dengan menggunakan kata redaksi yaumul fasl, hari kiamat maksudnya. Allah menyebut hari kiamat dengan nama al-fasl, yaitu hari di mana semua urusan itu diselesaikan sama Allah. Artinya apa? Disinilah ada makna hisab. Yaumul fasl. Hari kiamat disebut hari fasl, yaitu hari di mana semua hukum ditetapkan. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dengan rahmat Allah. Yang buruk, maksiat, syirik, kekufuran, dibalas dengan apa? Dengan azab. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hari kiamat adalah hari di mana siapa yang menanam dia akan menuai. Hari kiamat adalah hari jaza pembalasan. In khair fa khairun fa khairan, kalau memang itu baik ya baik. Wa in syarr fa syarr, kalau memang itu buruk ya balasannya adalah keburukan. Makanya Allah bilang innama anta mundzirun man yakhsha. Kamu hanya memberikan kabar buruk bagi mereka yang beriman. Nah, dari sini orang yang beriman tidak akan sibuk mempertanyakan kapan kiamat itu terjadi. Tapi orang yang beriman akan sibuk menanyakan apa yang sudah saya persiapkan untuk hari ini. Dengan dalil hadis yang sahih, bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW menanyakan, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah SAW, kapan kiamat itu terjadi? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Mada a'dat talah? Apa yang kamu persiapkan untuk itu? Artinya ngapain kamu nanya-nanya? Urusan kapan kiamat bukan urusan kita. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Yang jelas apa? Yang jelas apa yang sudah kamu persiapkan. Jadi akhi ukhti fillah. Inilah rahasia kenapa Allah, ini hikmah. Kenapa Allah merahasiakan hari waktu terjadinya kiamat. Agar apa? Agar yatasabaq. Manusia berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam menggapai kebaikan. Agar manusia mempersiapkan diri untuk itu. Coba bayangin kalau kiamat ditentuin, waduh tobat semua manusia. Kiamat dirahasiakan. Sama Lailatul Qadar. Kenapa kok dirahasiakan? Pahala. Kenapa? Tidak dibuat kelihatan kayak fast food saja. Agar manusia berlomba-lomba. Ya'lam as-sadiqina minkum. Agar Allah tahu siapa orang yang jujur dan komitmen dalam Allah. Ya. Disinilah akan tahu siapa yang beriman. Siapa yang jujur, komit, siapa yang pengkhianat dan pembohong. Siapa yang taat, siapa yang ingkar. Ayat yang ke-17, 18. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari itu di mana sangkakala ditiup, lalu kalian akan datang berkelompok-kelompok. Imam As-Sa'di mengatakan, wa yajri fihi minaz za'azi' wal qalaqil ma yusibu lahul walid. Artinya ketika sangkakala itu ditiup, ya,
Manusia akan bangkit dari kuburnya dan kemudian akan datang berkelompok-kelompok. Lalu Imam Sa'di mengatakan, disitulah akan terjadi ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Sehingga anak bayi pun akan beruban. Wa tanza'iju lahul qulub. Dan semua hati manusia akan berada dalam ketakutan yang luar biasa. Subhanallah. Apa maknanya? Dikomentari oleh para ulama yang lain, para ahli tafsir, fatatuna afwaja. Kalian akan datang nanti bangkit dari kubur, kemudian kalian akan datang afwaj. Faujan, yaitu kalian akan datang kelompok. Ya. Kelompok-kelompok. Apa maksudnya kelompok-kelompok di sini? Imam Sa'di sebatas itu menjelaskan. Artinya inilah hari yang sangat menakutkan. Di mana manusia, anak bayi pun akan berubah. Semua hati akan dipenuhi dengan ketakutan. Bangkit dari kubur dia. Berkelompok-kelompok. Yang dimaksud kelompok-kelompok ini apa? Imam Ibnu Jarir mengatakan, sama, setiap Rasul akan bersama dengan umatnya. Oh, ini Nabi Nuh dengan umat. Ini kelompok. Nabi Hud dengan umat. Nabi Saleh dengan umat. Nabi ini dengan umat. Nabi Musa dengan umat. Nabi Isa dengan umatnya. Alaihimus salatu wassalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umat. Semua mereka akan datang dengan umat. Subhanallah. Dengan umat-umatnya. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya Allah, semua datang dengan umat-umat. Yauma yunfakhu fis-sur. Hari itu ditiup sangkakala. Apa yang dimaksud dengan sangkakala di sini? Fatatun, kalian akan bangkit dari kuburnya. Sangkala yang mana? Ini sangkala yang kedua, bangkit dari kubur. Rasulullah SAW pernah ditanya, Rasulullah bertanya ditanya, antara tiupan pertama, yaitu kehancuran, wafat manusia, alam hancur, wafat. Kemudian tiupan yang kedua, berapa jaraknya? Ma baina nafqataini arba'un. Antara yang pertama dengan yang kedua ini 40. Qalu arba'una yauman. Lalu mereka bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. 40 hari. Saya nggak tahu. 40 bulan? Saya nggak tahu. 40 tahun? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Subhanallah. Inna yaumal fasli kana miqat. Mereka bangkit dan kok ditiup. Lalu mereka bangkit. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Lalu ketika ditiup, lalu Allah menurunkan hujan. Lalu semua yang ada di dalam kubur ini bangkit kembali tumbuh. Sebagaimana tanaman-tanaman yang mati itu tumbuh kembali ketika air hujan turun. Bangkit lalu mereka dari kuburnya semuanya. Lalu mereka akan berkelompok. Itu tadi Ibnu Jarir mengatakan bersama dengan apa? Imamnya mereka. Allahu Akbar. Seperti di surat Al-Isra ayat 31.
Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari itu kami panggil setiap orang bersama dengan imam. Hari itu kami panggil manusia dengan imamnya. Ini makanya Imam Ibnu Jarir menjelaskan kelompok ini apa? Yaitu Rasulnya dengan imamnya mereka. Subhanallah jemaah. Lalu berikutnya di ayat yang ke-19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Adapun langit akan terbuka, maka akan berbentuk pintu-pintu. Apa maksudnya? Imam Sa'di mengatakan, ai watashaqqaqus sama'u hatta takuna abwaba. Yaitu maksudnya adalah langit ini nanti akan terbelah sehingga dia membentuk pintu-pintu. Ya. Langit ini akan terbelah, lalu dia akan membentuk pintu-pintu. Yang lainnya, Ibnu Katsir mengatakan langit akan terbelah, maka langit ini akan membentuk jalan, pintu-pintu, jalan-jalan. Untuk apa? Linuzulil malaika. Para malaikat semua akan turun. Malaikat semua akan turun. Yang nanti akan dijelaskan bahwa nanti malaikat akan bersosok di akhir surat. Malaikat akan turun semua. Wasuyiratil jibalu. Ayat 20. Fakanat saraba. Lalu gunung-gunung pun diterbangkan oleh Allah. Kemudian dia menjadi fata morgana. Maksudnya, kata Imam Sa'di rahimahullah, fatasirul jibal. Gunung-gunung itu akan terbang. Hatta takun kal haba'il mamsuh. Sampai gunung ini seperti debu yang tertiup. Hilang. Wa yafsilullahu bainal khalaik bihukmihi alladzi la yajur. Saat itulah Allah akan menentukan hukumnya hisab buat manusia dengan hukum yang tidak ada kezaliman sama sekali. Subhanallah. Subhanallah. Maksudnya gunung diterbangkan apa? Seperti di surat An-Naml ayat 88. Surat An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Anda melihat gunung itu kokoh sekali. Padahal nanti di hari kiamat dia akan terbang. Seperti layaknya awan. Allah. Di ayat yang pertama disebutkan, di ayat-ayat yang pertama disebutkan bahwa gunung ini kayak dijadikan oleh Allah autada, seperti pasak. Ya kan? Dan kita tahu pasak itu antara yang muncul ya, dengan yang di dalam itu lebih baik, lebih tinggi yang dalam. Ini pasaknya antara yang muncul dengan yang di dalam yang tertanam itu akan lebih luas yang di dalam. Untuk kekuatan bumi biar nggak goyah. Lalu di hari kiamat dicopot nih, dilepas sama Allah gunung ini. Lalu Allah gunung itu setelah itu di langit jadikan terbang. Allah ini bikin gunung ini terbang. Dan di zaman Rasulullah SAW, ketika kisah Taif, Rasulullah SAW pergi ke Taif. Kemudian Rasulullah diberlakukan dengan perlakuan yang sangat keji sekali oleh penduduk Taif saat itu. Lalu datang malaikat Jibril memanggil Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Allah telah mendengar apa yang mereka ucapkan.
Dan Allah tahu apa yang telah mereka perbuat kepadamu, wahai Muhammad. Ini keterlaluan. Makanya Allah mengutus malaikat yang jaga Al-Akhbasyain, gunung yang mengitari kota Makkah, gunung yang mengitari kota Taif. Kota Taif. Lalu malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Muhammad, Allah menyuruhku untuk mentaati apapun yang kamu suruh. Andai kamu menyuruh saya untuk melepas, nyopot nih gunung, saya akan copot nih gunung. Saya akan lepas ini gunung. Saat bika alihi. Lalu saya akan tumpahkan gunung ini ke tengah mereka. Berarti menunjukkan bahwa memang inilah kekuasaan untuk melepas gunung. Dan nanti hari kiamat memang akan dilepas, dicopot di gunung, lalu berterbangan ke awan, lalu Allah benturkan gunung ini. Allah benturin, dibenturin sama Allah. Ketika dibenturin, lalu terjadinya watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Jadi gunung-gunung ini akan terbang seperti kapas yang terbang, kapas. Lalu setelah itu Allah benturkan. Ketika Allah benturkan, maka jadilah seperti pasir fata morgana, habaan mansur. Disitulah yaumul fasl. Makanya disebutkan di ayat yang 17 tadi, inna yaumul fasl. Sudah. Inilah al-fasl. Hanya di Al-Fatihah Allah bilang, Maliki yaumiddin. Allah berkuasa di hari itu. Inilah hari hisab. Kenapa? Allah akan mengatakan, Ainal jabbarun, Ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang merasa berkuasa selama dia di dunia. Mana manusia-manusia yang sombong selama ini. Mana-mana. Tunjukkan kesombonganmu di hari ini. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan di hari ini? Lillah, hanya milik Allah. Al-Wahid, yang Maha Esa, Tunggal, Jabbar, yang tidak akan mampu siapapun yang mengalahkan. Kenapa? Kata para ulama, di dunia bisa jadi orang merasa dirinya saya yang berkuasa. Saya yang menentukan hukum. Saya, dan saya dengan kekuasaannya. Tapi hari ini di saat itu, mana manusia-manusia yang berkuasa? Fa'aina tadhhabun? Mau pergi kemana kalian? Makanya jawaban Rasulullah SAW, nada ada. Kamu sudah punya persiapan apa untuk hari ini? Jangan sombong-sombong lah. Jangan ingkar. Jangan ngelawan sama hukum Allah. Allah. Lalu selanjutnya, pada ayat yang ke-21, Allah berbicara tentang neraka jahanam. Allahu Akbar. Beralih, habis tentang berbicara tentang hari kiamat, lalu Allah bicara selanjutnya tentang neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah jauhkan diri kita semua, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita dari api neraka jahanam. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami, ya Allah, yang memiliki nama-nama yang sempurna kebaikan, memiliki sifat-sifat yang maha. Kami berlindung kepadamu dari api neraka. Allah bercerita tentang neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu mirsad. Apa mirsad? Imam Sa'di mengatakan, tawaqqada naru jahannam allati arsadaha Allah wa 'addaha lit-taghit wa ja'alaha mathwa lahum wa ma'a. Api neraka itu lagi membara. Apinya membara-bara yang begitu hebatnya. Itu apa? Arsadaha Allah wa 'addaha. Allah siapkan api ini yang membara, yang luar biasa ini api yang membara. Arsadaha Allah wa 'addaha.
Allah siapkan api ini untuk siapa? Littaghin, untuk mereka-mereka yang melampaui batas. Dan Allah jadikan api ini tempat tinggal bagi mereka. Mirsad berarti artinya apa? Mursada muadda, sudah disiapkan, mengintai. Ini api neraka ini sudah siap-siap menerima, ngintai, neropong. Mirsad itu artinya dalam bahasa Arab itu teropong, mengintai. Dan siap untuk menerima, sudah ready, sudah untuk menerima orang-orang. Apimu ini di dunia ya, masih ada 70 tingkatan di atas, 69. Kamu di bawah paling rendah, api di dunia ini rendah. Di atas apimu ini masih ada 69 lagi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal api di dunia ini bisa sampai 3000 derajat panasnya. Saya pernah ngisi pengajian di pabrik motor Suzuki di Jakarta. Waktu itu bulan Ramadan. Dan saya nggak tahu pabriknya ini bagian divisi apa. Saya nggak ngerti. Yang jelas waktu Ramadan itu jamaah nanya, Ustadz saya bagian kerja di bagian pemanasan besi. Panas besinya. Dia bilang, puasa saya gimana Ustadz? Saya nggak paham maksudnya apa. Itu pembakarannya besinya bisa sampai 3000. Jadi di sana itu dibatasi orang masuk ke dalam ruangan tertentu untuk kontrol itu dibatasi hanya sekian waktu dia harus keluar. Kalau kita keluar Ustadz, kaos yang kita pakai ini kita lepas, kita apa ya? Kita peras gitu, itu kayak 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 kita rendam air nih kaos, saking panas. Sebentar. Dan orang yang habis kerja di sini dalam kurun waktu tertentu, dia harus masuk ke klinik untuk diperiksa paru-parunya. Dan habis itu ganti orang. Nggak boleh dia lama-lama. Padahal di neraka masih ada 69 lapisan lagi seperti itu. Inna ahwana. Paling ringan azab neraka itu adalah apinya sampai di telapak kaki, tapi tempurung kita lepas dan mendidih otak. Semua ini sudah disiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Litoghina ma'aba. Yaitu mereka yang melampaui batas, kata Imam Sa'di. Dan dijadikan itu tempat bagi mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka yang melampaui batas? Imam Sa'di tidak menjelaskan. Dijelaskan oleh Imam Sa'di, Imam Ibnu Katsir, yaitu mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Mereka-mereka yang menentang aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti termasuk yang melampaui batas itu syirik, dosa-dosa besar. Beda, iyalah. Karena dia kan melakukan sesuatu yang tidak diajarkan. Syirik, maksiat, itu melampaui batas, maksiat keluar. Neraka buat mereka. Buat kekufuran, syirik, dosa-dosa besar, maksiat. Ma'aba, litaghin ma'aba. Inilah tempatnya dia. Tempat tinggalnya. Ada ungkapan dari Imam Qatadah di sini. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Saya bacakan. Imam Qatadah mengomentari ayat ini. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'ab. Dikomentari oleh Imam Qatadah di tafsir Ibnu Katsir. Annahu la yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtaza binnar. Sungguh tidaklah seseorang pun bisa masuk surga, melainkan dia harus melewati neraka. Saya ulangi. Sungguh tidak ada seorang pun yang masuk surga, melainkan dia
harus melewati neraka dulu. Fa in kana ma'ahu jawazun naja. Kalau dia memiliki sesuatu yang bisa dia melewati neraka ini, maka dia akan selamat. Jawaz. Makanya dalam bahasa Arab jawaz itu jawazus safar, paspor, visa. Kalau dia punya ini, ya dia bisa masuk. Kalau dia memiliki sesuatu yang menjadikan dia bisa melewati sirat ini, jembatan ini, maka dia akan selamat. Wa illa ihtabas. Tapi kalau dia nggak punya, maka dia akan berada di neraka di situ. Allahu Akbar. Inilah mereka at-taghin. Jadi neraka buat siapa? Mereka yang tughyan, melampaui batas. Orang kafir, syirik, dosa-dosa besar. Ini tempatnya. Lalu di ayat 23 Allah menjelaskan berapa lama mereka tinggal di sana. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan menetap di dalamnya selama beberapa kurun waktu. Imam Sa'di mengatakan rahimahullah, annahum yalbathuna fiha ahqaban katsira. Mereka akan tinggal di dalamnya, di neraka, yaitu yang syirik, maksiat, dosa besar tadi. Mereka akan tinggal di dalamnya selama kurun-kurun waktu yang sangat lama. Ahqab bentuk jamak, tunggalnya hukum. Kurun waktu. Ahqab berarti kurun waktu yang banyak, lama. Kurun waktu. Emang satu kurun waktunya berapa? Imam Sa'di mengatakan, alama qalahu katsirun minal mufassirin. Banyak para ahli tafsir mengatakan satu kurun waktu itu 80 tahun. Tamanuna sana. 80 tahun. Allahumma ajirna. Ya Allah jauhkan kami dari mereka akan tinggal di neraka berkurun-kurun waktu. Nah, satu kurunnya 80 tahun. Satu kurun 80 tahun, kelar 80 tahun lagi, kelar 80 tahun lagi. Nah, satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, di sini ada 80 tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat Maha Pengasih dan sayangilah kami. Sayangilah kami. Sayangilah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Hadi, wahai Zat yang memberikan hidayah. Berilah kami hidayah. Bimbinglah kami untuk jalan yang lurus. Rabbana ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dzikrik. Wahai Zat yang bolak-balik teguhkan hati kita di atas Islam, ya, di atas Quran, tunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb. Ini maknanya. Labithina fiha ahqab. Berkurun-kurun waktu. Mayoritas para ulama mengatakan satu kurun waktu itu 80 tahun. Satu hari padahal 1000. La ilaha illallah. Lalu apa yang mereka rasakan di sana? Itulah ayat 24. La yadzuquna fiha bardan wala syarab. Yang mereka rasakan apa selama itu? Mereka tidak akan menikmati. La yadzuq, dzauq, menikmati. Mereka tidak akan menikmati di dalam namanya minum yang dingin ataupun minuman apapun. Dingin, nah kan api-api, panas, hebat, 70 derajat. Mereka tidak akan menikmati yang dingin maupun minuman.
Apa yang dimaksud dingin dan minuman? Imam Sa'di mengatakan, ketika mereka berada di neraka, ay la yabrud juluduhum, di kulit mereka tidak akan dingin. Mereka tidak akan menikmati yang dingin. Artinya kulit mereka gak dingin. Wala mayat fa'zamahum. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Terus badannya membara terus. Membakar tubuhnya itu api itu terus. Selama satu hukum. Kan membakar tubuhnya. Dia tidak ada merasa istirahat dulu sejenak, sesaat. Tidak ada. Sudah selama itu dia akan kebakar. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menahan dahaga. Azab ini yang dijelaskan oleh Allah. Terus apa minuman mereka? Illa hamiman wa ghassaq. Melainkan hamim dan ghassaq. Ini minumannya. Apa itu hamim? Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, ma'har, air yang sangat panas sekali mendidih. Yashwi wujuhahum, yang merusak mukanya mereka. Dibilangin merusak, belum diminum udah ngerusak muka. Wayak ta'ama'ahum, kalau udah dia minum, hancur sudah isi perutnya dia. Mau diminum kan dekat muka, ini mukanya hancur. Diminum, ya hancur semua isi perut. Itu minumannya dia, hamim. Ghassaq, ini yang kedua minuman mereka. Berarti hamim ini air mendidih. Yang kedua ghassaq. Ghassaq itu apa? Nanah penghuni neraka. Nanah dari penghuni neraka. Ini minumannya dia. Sadidu ahlin nar. Nanah penghuni neraka. Alladhi huwa fi ghayatin natin. Baunya sudah sampai pada klimak tingkat. Bau busuknya itu sudah sampai tingkat. Itu minuman dia. Di minuman mereka hamim, air yang mendidih, dan ghassaq. Nanah penghuni neraka yang sudah sampai puncaknya, baunya luar biasa. Itu minuman mereka. Lalu Allah mengatakan, jazaa'u wifaqa. Di ayat 26. Ini adalah balasannya cocok lopas dengan perbuatan mereka. Istahaqu hadhil 'uqubat fadhi'ah. Mereka berhak mendapatkan hukuman-hukuman yang sangat menghinakan ini, jazaan lahum, bagi balasan buat mereka. Wifaqan, cocok alama amilu minal amalil musila ilaiha. Cocok dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang menjadikan mereka itu berada di neraka ini. Cocok sudah. Lam yadhlimhumullah. Allah tidak menzalimi mereka. Inilah keadilan Allah. Mereka yang menzalimi dirinya mereka sendiri. Allah akbar. Jazaa'an wifaq. Innahum kanu la yarjuna hisab. Dulu di dunia mereka tidak pernah berharap apapun akan adanya hari hisab. Artinya apa? Kata Imam Sa'di, Allah sebutkan amalan dia waktu di dunia dulu. Sehingga mereka berhak mendapatkan azab di neraka ini. Apa itu? Hai la yu'minuna bil ba'd. Tidak berharap adanya hari hisab. Maksudnya apa? Tidak beriman dengan hari akhir. Mereka yakin bahwa Allah la yujazil khalqa bil khair. Tidak ada namanya hari pembalasan, tidak ada. Tidak ada hari pembalasan. Semua wafat masuk surga Bapak. Bapak Isa. Ini nggak percaya hari pembalasan. Semuanya sama. Liberalisasi, semua orang baik. Sudah. Surga neraka itu tidak ada. Surga neraka itu hanya cuman nakut-nakutin orang aja. Untuk memotivasi orang berbuat baik, untuk mendorong orang agar memotivasi orang berbuat baik dan mencegah orang untuk tidak berbuat jahat. Itu aja, surga neraka nggak ada.
Mereka nggak percaya. Untuk itu, akhirnya mereka ahmalul amalillah. Akhirnya mereka tidak mau beramal saleh. Uga. Ya inilah mereka. Inilah amal dia di dunia. Makanya pantas dia jaza'an wifaqa, pantas kalau mereka. Wa kadzabu bi ayatina kitab, akhirnya dia mendustakan Al-Qur'an, menolak Quran, menolak hadis Nabi, menolak petunjuk Rasulullah SAW, berhukum dengan hawa nafsu, dengan logika pribadi, semau bodongnya dia sendiri akhirnya hidup. Kadzabu biha takdzib, benar-benar mereka mendustakannya dengan jelas. Waja'at bayyinatu fa'anaduha. Penjelasan-penjelasan ini sudah terang beneran di hadapan mereka. Quran, hadis, sahabat, para ulama, semua ditolak mentah-mentah. Itu ilmunya orang awam. Kalau orang sufi bilang, itu ilmunya orang awam. Seharusnya ada ilmu khusus yang tidak diketahui oleh orang awam. Bukan ilmu yang tertulis di kitab. Apa itu mimpi kalau orang sufi? Kalau liberalis, tidak. Kebebasan dia berpikir, menolak semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Tidaklah ada kulla syai', segala sesuatu, qalil, kathir, sedikit, banyak, baik, buruk, ahsainahu. Kami catat semuanya di Lauhul Mahfuz. Fala yakhshal mujrimuna anna adzabnahum bidzunubin lam ya'maluha. Sehingga orang-orang yang berbuat jahat ini nggak perlu takut bahwa Allah mengadab mereka dengan dosa, dengan perbuatan dosa yang tidak mereka lakukan. Nggak mungkin. Mereka akan diazab oleh Allah dengan dosa yang sudah mereka lakukan. Bukan dosa yang tidak mereka lakukan atau dosa orang lain tapi dia diazab karena dosanya orang lain. Udah. Dia diazab karena dosa dia sendiri dan dosa yang dia sudah lakukan. Wala yakhsabu annahu yudhi'u min a'malim syai'. Jangan kamu sangka Allah akan lupa dari apa yang telah kamu perbuat. Sedikit pun tidak akan terlewat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yansa minha mithqala dzarrah. Allah tidak akan lupa sedikit pun. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Diadab, fadzuqu, nikmatilah wahai para pendusta-pendusta, yaitu adab yang pedih dan kehinaan. Ini kehinaan. Nikmati, bayangkan. Falan nazidakum illa adzab. Tidak akan ditambah apapun kecuali azabnya tambah parah azabnya. Waktahinin wahinin yazdadu adzabum. Semakin bertambah hari tambah parah, semakin hari tambah parah, tambah hari tambah parah. Begitulah azab mereka. Terus akan tambah parah. Bukan tambah hari tambah susut, tambah redup, enggak. Tambah hari tambah parah azab. Inilah azab neraka yang Allah kisahkan kepada kita di surat. Semoga dengan ini iman kita kepada Allah pada hari akhir, Al-Quran, Rasulullah semakin kuat. Semakin kita kokoh untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan semua kemaksiatan. Semoga Allah memberikan keteguhan buat kita semua. Amin. Allahumma. Berikutnya, nanti di pertemuan berikutnya kita lanjut dengan ayat yang ke-31 tentang surga. Barakallahu fiik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, barakallahu fiik Ustazana. Masya Allah. Subhanallah wa la quwwata illa billah. Sangat mengerikan sekali di pembahasan ayat 17 sampai dengan 30 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menyayangi kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dipilih untuk masuk surga. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk mengumpulkan tanda petik modal untuk ke surga tersebut, insyaallah. Amin. Baik, jemaah sekalian warahmatullahi ini merupakan sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaan yang disampaikan secara interaktif, boleh secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini,
ataupun juga dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini. Kami persilakan jemaah. Baik, barangkali tadi ada jemaah yang menyampaikan pertanyaan melalui chat box. Qadarullah wa masyafa'al. Untuk sinyalnya kurang begitu bagus sehingga beberapa kali keluar masuk. Oleh karenanya bagi yang tadi yang sempat menyampaikan pertanyaan melalui chat box, kami mohon untuk mengirimkannya kembali dan insya Allah akan kami bacakan pertanyaan tersebut. Silakan jemaah. Dari Amr barangkali ada titipan pertanyaan dari jamaah di Amerika maupun juga Kanada. Silakan. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Ini ada beberapa yang ditanyakan Ustadz. Yang pertama, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana bila ada seseorang yang sesumbar ketika diperingatkan misalnya jangan melakukan itu karena ancamannya neraka. Kemudian dibikin bercanda dengan kata-kata, nggak apa-apa deh masuk neraka, biar sedikit, biar nyobain. Padahal kami yang menyampaikannya takut sekali Ustadz, tapi dianggapnya sepele. Bila seperti ini dan ini ada di anggota keluarga, bagaimana nasihatnya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah dampak buruk dari kejahilan. Inilah kejahilan yang melahirkan kesombongan, keangkuhan, dan melahirkan keingkaran. Na'udzubillah. Anas bin Malik pernah bercerita bahwa suatu hari pernah beliau diajak untuk jenguk seorang sahabat yang sakit. Lalu kami pun pergi. Setiba di rumahnya kami melihat nih sahabat yang sakit. Tak tersisa kecuali kulit sama tulang. Kayak anak burung katanya. Lalu si fulan yang sakit ini berkata, ya Rasulullah, kalau memang ini azab Allah yang dipercepat, saya siap untuk menerima. Lalu Rasulullah SAW menjawab, lantatik, kamu tidak akan mampu menahan. Kamu gak akan kuat menahan. Tapi berdoalah kepada Allah. Doalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doalah kamu. Doa. Inilah. Lantatik, kata Rasulullah, kamu tidak akan mampu menahan. Kalau diturunkan di dunia sedikit aja, kamu gak akan. Padahal nanti di akhirat nggak sedikit, semua ditumpahkan. Jadi komentar itu menunjukkan kejahilan. Semoga murni itu karena kejahilan dia, karena tidak tahuan. Ya. Lalu bagaimana menjawab orang kayak ini? Mungkin Anda bisa membuat ilustrasi kepada orang yang seperti ini dengan mengatakan, ya udah kalau gitu coba aja tanganmu kamu bakar, kuat nggak? Seperti ulama salaf dahulu mencoba untuk membakar tangannya, ngeteh. Kalau saya nggak kuat, ini api kecil aja saya nggak kuat. Bagaimana dengan neraka aja? Coba suruh tes bakar tangannya, kuat nggak dia? Nah, la haula wala quwata illa billah. Kita doakan orang-orang yang seperti ini semoga Allah memberikan hidayah. Dia menentang Allah, melawan. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang seperti ini. Ya, total pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada di anggota keluarga kami sudah di ujung tanduk akan murtad Ustadz, tetapi keluarga masih mengusahakan untuk menarik dia kembali, apa yang bisa Ustadz nasihatkan bagi kami agar kami bisa menariknya kembali
Amalan apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua atau tantenya? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Ya. Tentu pertama ini adalah ajang introspeksi diri buat kita semua. Ya. Kata Ali Tantowi rahimahullah mengatakan, kita ini selama ini membuka pintu rumah kita ini lebar-lebar. Lalu pencuri masuk, kita diemin. Lalu pencuri ini mengambil barang-barang kita. Setelah pencuri ini pergi dan lari, baru kita ngomong teriak, maling, 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 kata Ali. Kemana selama ini kita? Kemana kita? Mana perhatian kita? Mana kepedulian kita? Mana pendekatan kita? Mana keakraban kita? Selama ini. Ketika pencuri masuk, kita diemin. Malah rumah kita buka. Ketika sudah dicuri, lari, baru kita teriak, maling, maling. Nah, selama ini kemana? Ini introspeksi buat kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut saya tentu yang pertama doa. Berdoa kepada Allah secara intens. Apalagi orang tua. Ini doa orang tua sudah. Yang kedua, lakukan pendekatan. Kedekatan, bukan menyalahkan. Orang yang seperti itu sudah tidak mau disalahkan. Karena dia merasa dirinya benar. Ya. Dan dia merasa kita salah. Selama ini kita kurang dekat sama dia. Hanya pikiran kita hanya mali, hartaku, hartaku, duit dan duit, uang dan uang, kerja dan kerja, kerja. Nggak ada kedekatan, nggak ada keakraban, nggak ada keharmonisan dengan keluarga. Bikin pendekatan kepada dia. Kalau saling, kamu ini disalahin lagi, diomelin, dimarahin, dia mental. Dia udah kecewa. Jadi doa sama Allah, bikin pendekatan kepada dia. Ketika Anda ada pendekatan, yang kedua, disitulah akan ada dialog yang indah. Di situ ada dialog. Disitulah namanya kasih sayang yang akan muncul. Ya. Wallahu ta'ala. Semoga Allah menjaga keimanan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada tambahannya Ustadz, amalan ibadah apa saja yang bisa saya lakukan dalam keadaan darurat ini? Tidak ada Jazakumullahu amalan khairan. khusus. Tidak ada amalan khusus. Tidak ada. Nah, kita selalu kalau dalam kondisi gini selalu nyari yang bersifat fast food, cepat saji, makanan cepat saji. Amalan khusus apa ya bisa? Enggak ada amalan khususnya. Ya. Enggak ada. Nah. Adanya apa? Doa, bikin pendekatan. Oh itu proses. Ya sudah gimana? Enggak ada yang khusus banget. Nah, hidayah di tangan Allah. Kita manusia hanya menyampaikan, menasihati, bikin pendekatan. Ya, wallahu a'lam. Iya Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menjelaskan dalam tafsir ini bahwa kita kan akan menerima catatan buku. Dan yang pernah saya tahu bukunya juga ada buku catatan baik dan ada buku catatan jelek. Apakah Ustadz ketika kita dicabut nyawanya, kemudian di situ ada malaikat baik dan ada malaikat buruk. Kalau kita sudah mendapatkan azab di dalam kubur, sudah diperlihatkan, apakah itu juga satu termasuk penghapusan dosa yang Allah berikan? Sehingga nanti ketika diazab di akhirat, dosanya bisa berkurang. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Itu kan logika Anda. Itu kan logika di dunia orang. Kalau sudah dihukum nanti ada keringanan hukuman. Ya tidak. Ya kan?
Tidak. Azab itu akan terus. Kalau Allah berkehendak pada hari hisab untuk dihapus, ya Allah akan menghapus, memaafkan. Dan kalau Allah memaafkan, ya berarti ada tanda dari awal. Sudah. Berarti ini ada tanda-tanda dihapus. Rentetannya itu sudah ada. Ya. Tidak ada cerita, oh ini di dunia sudah menderita, nanti di akhirat ada keringanan. Oh dikubur sudah diadab, berarti di akhirat sudah nggak diadab lagi. Loh, itu kan logika hidup orang di dunia manusia. Penuh dengan kelemahan. Kalau tidak, diadab dikubur. Ya sudah. Di hadis Utsman bin Affan itu mengatakan, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu aisar. Kuburan ini rumah pertama. Kalau dia selamat di kuburan pertama, berarti perjalanan dia setelahnya jauh lebih mulia, lebih ringan. Tapi kalau di kuburan pertama dia diadab, maka perjalanan berikutnya lebih parah. Bukan berkurang, lebih parah. Karena adab itu semakin hari semakin naik. Tambah parah, tambah parah, tambah parah. Fama ba'dahu asyad, adab setelahnya lebih parah. Ini yang dijelaskan Rasulullah SAW. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Yang lain pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan terakhir nih dari yang Ummahat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menjelaskan bila takdirnya jelek, tetapi kita harus ikhlas menerimanya? Maksudnya jelek di sini di mata manusia. Tapi yang Ustadz pernah jelaskan juga bahwa semua takdir Allah itu baik. Berarti kan kita harus ikhlas, Ustadz. Tapi ikhlas di sini bukan menerima. Nah, ini penjelasannya seperti apa ya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya kalau ikhlas bukan menerima, ya berarti nggak ikhlas dia, Bu. Berarti dia harus ikhlas, tapi dengan yang nggak ikhlas berarti. Berarti dia tidak ridho dengan takdir Allah. Bahasanya sih bukan ikhlas ya, ridho, menerima. Bukan ikhlas bahasanya, tapi ridho. Dia ridho dengan takdir Allah. Kalau dia nggak mau menerima, ya nggak nerima itu kan bahasanya nggak ridho namanya. Ya kan? Terus gimana? Ya kita percaya. Dan kita tahu takdir itu kapan? Sudah terjadi. Sudah terjadi, sadar bahwa ini takdir saya. Terus kewajiban saya apa? Ya nerima ini ketentuan Allah. Dan saya yakin ketentuan Allah itu baik. Kenapa? Lahul asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang sempurna. Berarti apapun yang Allah tentukan, baik karena Allah punya nama dan sifat yang baik. Yakin, ya harus yakin. Tapi menurut orang jelek, ya ngapain harus ngeliatin orang? Tapi fulan berkomentar tuh, ngapain kita dengerin komentar orang? Kita dengerin komentarnya Al-Quran, komentar hadis para ulama kita, para ustadz-ustadz kita yang ngerti. Jangan dengerin komentar orang. Yakin sudah. Ngikutin komentar orang. Gak ada yang kelar, Ibu. Yang baik jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Gak kelar-kelar. Komentar orang. Pemain bola yang miliaran aja dimaki-maki sama dia. Dia pegang bola gak bisa. Nendang bola gak bisa. Chef. Jago chef dunia. Oh dibodoh-bodoh sama tuh ibu-ibu tukang masak. Padahal ibu ini kagak enak masakannya. Ya capek kalau kita ngikutin manusia, Ibu. Kita harus jalan dengan apa yang menjadi tuntutan keimanan kita sama Allah. Takdir Allah, kita percaya. Terjadi ridho. Baik, buruk kita terima ridho. Sudah. Lalu kita berdoa mengharap kebaikan dari apa semua yang terjadi. Baik, ya syukur. Musibah, ya kita bersabar dan berharap kebaikan. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz atas seluruh jawabannya. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan pertanyaan dari Ukti Yuniarti di Bandung.
Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. saya izin bertanya, Pak Ustadz. Misalnya, saya ada perkataan gini. Misalnya, ada orang tua mengatakan, kan anak-anaknya yang 3 itu sudah, misalnya udah menikah nih. Anaknya 4, nah yang satu belum menikah. Nah, itu kan orang tua saya juga mau mengatakan begini. Misalnya, sebe- sebelum ayah ibu meninggal kamu menikah dulu, tetapi kan takdirnya belum dipertemukan jodoh yang sesuai dengan kriteria kita ya Bang. Kalau menurut Ya, paham, paham. ya kalau menurut manusia sih kurang kalau menurut saya sendiri ya maksud agamanya kurang baik, akhlaknya kurang baik. Nah, tapi kan kalau menurut Allah kan berbeda Ya, lagi, itu ya. bagaimana Pak Ustadz? Terus yang kedua saya mau bertanya Pak Ustadz, pada hari itu kita akan diberi keputusan oleh Allah, itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Yang ayat 17. Jangan betulnya. Ya. Menjawab pertanyaan pertama, itu kan keinginan ya. Iya. Sebelum ayah ibu meninggal, pengen kalian menikah. Itu kan keinginan, harapan. Salah? Yuk, nggak salah. Ya. Terus bagaimana belum ditemuin? Ya usaha dong. Cari info. Cariin dong saya jodoh. Lu kayak apaan aja, Ustaz, kayak orang nggak. Lu boleh. Menawarkan diri ke orang lain kan boleh. Para sahabat dulu menawarkan. Seorang ayah nawarin putrinya. Umar nawarin Hafsah. Fulan nawarin, Umar bin Khattab nawarin Hafsah. Hmm. Ditawarin ke Abu Bakar, ditawarin ke Uthman. Ini berarti lumrah di zaman mereka. Nawarin anak-anaknya, nawarin putrinya, nawarin dirinya. Tolong dong saya cariin buat saya yang soleh. Terus berdoa sama Allah, rajin doa. Jadi ini usaha. Ya, ini harapan, keinginan, usaha, wajar. Memang kapan jodohnya datang, ya Allah yang menentukan semuanya. Hmm. Kemudian yang kedua, sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan hari fasal. Fasal ini artinya Allah menentukan amal. Memperjelas, mempertajam. Mana yang baik, mana yang buruk. Oh ini baik, baik mendapatkan pahala, buruk mendapatkan azab. Itulah hari di mana Allah memutuskan kebaikan dan keburukan. Makanya disebut hari kiamat. Berarti hari kiamat itulah makna. Sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, wallahu alam. Pertanyaan lain? Ya Pak Ustadz, Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya dari Amatullah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang meninggal namun di masa hidupnya itu jarang sholat, Ustaz. Maksudnya tidak mengerjakan sholat, Ustaz. Terus paling kalau sholatnya itu kalau hari raya saja, Ustaz. Ustaz dengar suara anak? Iya, iya, dengar. Pelan-pelan. Ya. Iya, iya. Cuman hari raya saja. Terus apakah di sana maksudnya orang yang meninggal tersebut itu termasuk orang maksudnya sudah kafir keluar dari agama Islam apa bagaimana terus apakah Allah akan menerima uh, itu orang itu Iya, uh, iya. gimana sebentar Ustaz. Paham. Tapi dia juga memahami bahwa Allah itu adalah maksudnya Tuhan Tuhan orang tersebut yang meninggal gitu. Namun Iya. jika ada yang menasihati untuk sholat, dia marah, tidak mau gitu katanya kamu aja sholat, kamu sana jangan mikirin orang. Ya, paham Ibu pertanyaannya. Nah, terus Ya, Ustaz boleh satu lagi? ada lagi. Iya. Oh kalau tidak ada waktu nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa, sampaikan. Oh tamam. Gimana Ustadz ya kalau misalkan kan
kalau kan orang tersebut itu kan sudah mempunyai banyak, ini mungkin di luar tema Ustaz ya. Apa Ustaz ya? Apa kan orang tersebut itu kan sudah mempunyai banyak utang. Terus masih belum bayar utangnya tuh. Terus mau apa? Mau minjem lagi. Sebenarnya nggak tega sih gitu ya Ustadz, karena lihat rumahnya itu bocor-bocor apa gitu ya. Tapi gimana lagi orang orang tersebut kan masih banyak utang gitu ya sama anak. Ya, Jadi paham Ibu. apa? Pertanyaannya dipersingkat aja, Jadi nggak usah kelahir. cerita Ibu. Nah, jadi kelahir. Iya, ya, paham Ibu. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, seseorang wafat sedangkan selama hidupnya dia tidak sholat. Maka pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia wafat dalam kondisi itu, maka dia meninggal dalam kondisi kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Bedanya antara kita dengan kekufuran, kesyirikan itu meninggalkan sholat. Faman taraka sholata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir. Ya, jelas. Ya, makanya di surat Al-Mudathir juga disebutkan, qalu ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami enggak sholat. Ya. Jadi orang yang meninggal sedangkan dia selama hidupnya enggak sholat dan tahu persis dia enggak tobat, dia meninggal dalam kondisi kafir. Dia waliyadzubillah. Yang kedua, ya, seseorang punya hutang tapi dia pinjam lagi, ya Anda harus melihat apakah dia ini memang benar-benar fakir, mu'sir. Mu'sir ini artinya tidak mampu bayar utang dia sebetulnya. Ya, kalau memang dia orang yang tak mampu membayar hutang, ya sudah, dibantu aja sudah. Dia datang mau ngutang lagi, ya udah bantu aja. Kalau dia nanti ada kelapangan, ya silahkan dia bayar. Kalau dia nggak ada kelapangan sama sekali, ya maafkan hutangnya. Anggap itu sedekah bukan hutang. Bantu aja. Tapi kalau Anda melihat nih orang musir punya kelapangan, tapi ada unsur kesengajaan tidak mau bayar hutang, kemudian dia datang minta ngutang lagi, jangan dibantu. Jangan dibantu, akhirnya menjadi penyakit buat dia. Ya, wallahu a'lam. Baik, rupanya pertanyaan dari Ukti Amatullah merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mungkin barangkali ada Ya, pesan terakhir dari kajian malam hari ini. Silakan Ustaz. ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bahasan kita. Semoga menambah keimanan kita, semangat untuk ibadah, semakin memberikan kekuatan buat kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat ini semua. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang bisa saja, Pak. Terima kasih MPD Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih Ustaz.